Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap makhluk yang bernafas akan merasakan kematian. Ketika manusia mati, dia akan segera memasuki alam kubur yang gelap gulita. Adapun yang dimaksud dengan alam kubur adalah alam barzah, bukan alam bawah tanah saat manusia dikuburkan. Alam kubur atau alam barzah merupakan salah satu tempat yang sangat mengerikan. Sebelum memasuki alam akhirat, gelapnya alam kubur tidak bisa dibayangkan dengan gelapnya dunia pada malam hari. Gelapnya alam kubur akan selalu diselimuti oleh rasa takut. Kondisi gelap yang diselimuti oleh rasa takut akan semakin menambahnya gelap alam kubur hingga menjadi semakin mencekam. Oleh karena itu, supaya terhindar dari semua ketakutan dan kegelapan alam kubur, setiap manusia harus melakukan amalan dunia yang bisa meneranginya. Amalan baik yang dilakukan saat hidup di dunia akan dapat menerangi gelapnya alam kubur dan menghilangkan rasa takut yang mencekam. Lalu apa saja amalan dunia yang perlu kita kerjakan supaya dapat menerangi manusia saat di alam barzah? Yang pertama adalah sholat wajib atau sholat 5 waktu. Amalan ini merupakan amalan yang paling utama yang diperintahkan secara langsung di dalam Al-Quran. Sebagai amalan wajib, sholat 5 waktu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, amalan pertama yang akan ditanyakan adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, sedekah. Amalan ini berhubungan antara manusia dengan sesama. Rasulullah SAW menyebutkan sedekah sebagai amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari bala bencana. Ini bukan sebatas bencana dunia, namun bencana di alam barzah, seperti gelapnya dan berbagai macam siksaannya. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Salah satu amal jariah adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya saat manusia meninggal. Saat manusia meninggal, terputuslah seluruh amalannya, kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Yang keempat, Al-Quran yang selalu dibaca. Saat hidup di dunia, Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat untuk masuk ke dalam surga. Selain menjadi syafaat untuk masuk surga, dia juga menerangi dan menemani manusia saat hidup di alam barzah atau alam kubur. Lalu yang kelima, doa sebelum salam sholat 5 waktu. Adapun doanya sebagaimana keterangan dalam hadis Imam Bukhari sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min azabil khabri wa min fitnatil masihid dajjal. Yang keenam, membaca surat Al-Mulk. Surat yang terdapat pada juz ke-29 ini banyak keutamaannya. Salah satunya adalah dapat menerangi kubur kita, yaitu saat kita berada di alam barzah. Jadi, bacalah surat Al-Mulk sebanyak mungkin setiap hari. Yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali di setiap harinya. Dijelaskan tentang khasiat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dan menjelang kematiannya akan terhindar dari siksa kubur. Dan dia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat. Kemudian yang kedelapan, membaca tasbih. Adapun bacaan tasbih yang lengkap yaitu Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil adzim, sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Kalimat tasbih tersebut sangat mudah dan ringan diucapkan, namun sangat berat dalam timbangannya. Kesembilan, menunaikan haji dan umroh. Orang-orang yang datang ke Mekah dalam rangka ibadah haji dan umroh, maka seluruh dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya akan hilang dan tinggal amal baiknya saja. Inilah yang menjadikannya selamat dari siksa kubur. Yang ke-10, doa kebaikan dunia dan akhirat. Setiap umat Islam sudah pasti mengenal bacaan doa ini, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bacalah doa tersebut setiap kita berdoa, walaupun itu di keseharian kita, setelah kita sholat, setelah kita berzikir, atau dimanapun kita berada. Itu adalah doa yang sangat masyhur dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan melapangkan kubur-kubur kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 amalan yang bisa kita amalkan, yang bisa menerangi kubur kita, yang bisa melapangkan kubur kita saat kita mati kelak. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.